Kita lanjutkan lagi pembahasan yang merupakan bagian dari pemasaran digital, yaitu media sosial. Media sosial merupakan elemen vital bagi bisnis online ya, karena di sini yang pertama tidak ada seseorang yang masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit orang yang tidak terkait dengan sosial media. Gitu. Jadi sudah semakin banyak orang yang terkait dengan media sosial. Jadi di sini merupakan alat yang bisa menghasilkan kunjungan calon konsumen atau konsumen ke website perusahaan secara online ya, dan merupakan alat yang bisa digunakan untuk mencari informasi gitu ya bagi konsumen gitu, atau membagikan informasi bagi perusahaan. Merupakan alat branding yang bisa meningkatkan exposure iklan, bisa meningkatkan brand awareness ataupun popularitas dari perusahaan ataupun produk, dan bisa meningkatkan keyakinan konsumen. Selain itu, dengan media sosial, perusahaan juga bisa melakukan pelacakan penjualan. Jadi, media sosial ini merupakan cara yang murah untuk meningkatkan penjualan. Ya. Dengan situs social network yang terkenal, perusahaan bisa meningkatkan lalu lintas situsnya dan mendapatkan konsumen potensial. Jadi, diantaranya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn. Ya, kesemuaan itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Ya. Selain itu, dengan media sosial, para pemasar dapat menyesuaikan pesan yang mereka sampaikan. Mereka bisa menilai pesan yang dibagikan apakah perlu disesuaikan lagi, perlu diubah, yaitu ya, diperbaiki gitu ya, terkait dengan kebutuhan dari konsumen. Itu dapat dengan mudah dilakukan. Ya. Namun sosial media ini sendiri jarang digunakan sebagai alat komunikasi tunggal, karena ada beberapa alasan ya. Jadi sosial media ini dengan terbatasnya hal-hal yang bisa disampaikan pada media sosial itu menjadi tidak efektif untuk menarik konsumen atau pengguna produk yang baru, yang mana konsumen yang baru ini pasti membutuhkan informasi yang banyak, informasi yang detail terkait dengan produk ataupun layanan tertentu. Jadi dalam hal ini juga tidak efektif gitu ya untuk mendorong adanya penetrasi pasar. Selain itu, sedikit dari pengguna yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi dua arah dengan merek. Jadi mereka sifatnya hanya search information aja, hanya informasi satu arah. Ya, dan masih sedikit juga mereka yang menggunakan media sosial untuk mengikat dirinya dengan merek tertentu, gitu ya, karena memang sifatnya adalah pencarian informasi. Ya. Sosial media dan word of mouth, gitu ya, komunikasi dari mulut ke mulut, gitu ya. Nah, jadi word of mouth ini sendiri memang merupakan alat yang sudah terbukti kredibilitas yang bisa menghubungkan dengan penjualan. Jadi konsep word of mouth itu merupakan konsep yang digunakan dalam media sosial. Ya, jadi perusahaan dapat mengambil manfaat dari media sosial dengan memahami konsep word of mouth. Namun perlu berhati-hati terhadap kekuatan dari word of mouth. Ya, jadi harus bisa menciptakan berita yang positif sebagai pesan yang disebar, karena memang penyebaran word of mouth secara online itu penyebarannya sangat cepat dan sangat luas, gitu ya. Apa yang terjadi jika yang disebarkan itu adalah informasi negatif? Pasti akan sangat merugikan perusahaan, ya. Jadi perusahaan pada saat memanfaatkan media sosial harus paham dengan konsep word of mouth. Jadi harus bisa membuat atau menciptakan berita yang positif untuk bisa disebar dalam media sosial. Demikian pembahasan terkait dengan media sosial. Kita akan lanjutkan pada bahasan yang lain pada video yang lain. Terima kasih. Ternyata